Peñas del Real Madrid, ¿en qué país se encuentra la que cuenta con el mayor número de miembros? A. México. B. Turquía. C. Indonesia. Indonésie. ¡Correcto! Mentir, et c'est vrai que lutter parce qu'on te demande d'autres choses. Aujourd'hui, on te demande de tout de suite être prêt. On te demande, il y a plus ce côté, oui, on veut te développer. Non, non, non. Développer, on t'aurait pas acheté aussi cher si c'était pour te développer. Round 3 sudah di depan mata. Kali ini PSSI terus mempersiapkan segala cara dengan maksimal, tentunya untuk menantikan nasib timnas Indonesia, apakah bisa lolos ke Piala Dunia atau tidak. Dan tentunya, laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi laga penentu bagi pegawai Garuda dalam meraih mimpinya bermain di Piala Dunia. Motivasi tinggi terus dilakukan oleh PSSI dengan pertandingan 2 laga pamungkas yang benar-benar sangat menentukan. Pertandingan yang akan dilaksanakan di GBK melawan Cina terlebih dahulu, so pasti supporter fans timnas Indonesia mengarahkan segera acara dengan tiket yang sudah habis terjual. Dan itu artinya GBK akan benar-benar memerah serta animo masyarakat yang menyambut laga tersebut sangat antusias. Soal fanatisme supporter timnas Indonesia memang tidak usah diragukan lagi. Hal itu yang membuat mega bintang dunia Kylian Mbappé pemain Real Madrid, di mana dalam sebuah acara Mbappé bahkan menyebut jika fans terbanyak Real Madrid yakni berasal dari Indonesia. Hal itu semakin relate dengan keberadaan Valverde yang ada di sebelahnya karena ya kita tahu sendiri bagaimana kemarin Uruguay melalui duta besarnya ke Indonesia untuk menyelenggarakan pertandingan uji coba antara timnas Uruguay melawan timnas Indonesia. Dan hal itu bisa membuat Valverde mengajak para pemain Real Madrid menjadikan destinasi wisata untuk Real Madrid bisa tur ke Indonesia di pramusim. Lantas menarik untuk disimak, dan inilah cerita bagaimana fans timnas Indonesia yang terkenal di seluruh belahan penjuru dunia hingga membuat Real Madrid terkagum akan datang ke Indonesia. Sesuatu yang membuat negara tetangga semakin panas teringat pemain timnas Indonesia Jordi Amat akan kembali ke Spanyol. Yang jelas Jordi akan tampil dengan performa terbaiknya kembali, mengingat di JDT sendiri performanya semakin menurun. Lantaran hal ini jelas membuat ASEAN tidak dianggap, karena ya gimana, hanya Indonesia negara dengan fans terloyal di dunia, dengan klubnya maupun dengan timnasnya. Untuk itu mari kita bahas bersama. Ya, apapun yang bercerita tentang timnas Indonesia, apapun itu pasti akan viral kemana-mana. Karena saat ini, timnas Indonesia sedang naik daun dengan sorotan demi sorotan dari media-media ASEAN Asia, bahkan Eropa, yang sejatinya memang gencar-gencarnya memberitakan soal timnas maupun para pemainnya. Seperti halnya pada pertandingan yang akan digelar melawan Cina, di mana akan ada 149 negara yang akan menghiasi hak siar di berbagai penjuru dunia. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang fantastis bagi tim ASEAN yang sama sekali tidak dipandang sebelah mata. Apalagi jika kita melihat ranking FIFA Timnas Indonesia yang masih ratusan. Namun saat ini tim Indonesia seolah-olah berubah sejak 2 tahunan ini dengan memiliki kemajuan yang signifikan. Hal ini yang membuat media-media asing selalu memberitakan soal timnas Indonesia. Macam media Sky Sports, Tracy Sports, bahkan FIFA pun menyebut Indonesia sebagai tim paling seksi khusus yang di kawasan Asia. President of FIFA has pledged to help reform and transform Indonesian football after the country saw one of the worst disasters in the sport's history. Thank you. Thailand was the shape of the World Cup. Thank you. Ya, dengan sepak bola Indonesia yang begitu sangat mencintai olahraga ini, membuat masyarakat sangat antusias menonton pertandingan Tarkam, liga lokal maupun timnas Indonesia sendiri. Hal itu selaras dengan 3 pemain bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, Valverde, Bellingham ikut dalam sebuah di stasiun televisi. Dan pada acara tersebut, host memberikan pertanyaan kepada ketiganya dengan pertanyaan seperti ini. Dari pendukung Real Madrid, dari manakah negara yang memiliki jumlah pendukung paling banyak? Zrenia dengan sigap Kylian Mbappé menyebut dengan tegas yakni Indonesia. Lantas, dengan jawaban Kylian Mbappé tersebut, banyak yang berasumsi jika Indonesia bisa menjadi salah satu pertimbangan tujuan tur Real Madrid di pramusim, entah itu melawan Asian All Stars maupun melawan timnas Indonesia. Dijamin jika itu digelar di Indonesia, maka jangan khawatir, tiketnya akan langsung ludes dalam hitungan menit saja.
Mengingat Mbappe juga mendapatkan cerita dari Valverde yang saat ini gencar di rumah makan negaranya akan berlabuh menjajal uji coba dengan timnas Indonesia. Karena Valverde sendiri sangat tahu dengan sejarah Indonesia yang negaranya sudah 3 kali melakukan uji coba melawan timnas Indonesia. Dengan keadaan ini bisa saja Real Madrid berlabuh tur ke Indonesia karena tidak ada yang menyangka akan kejadian, semoga saja bisa terrealisasi. Del Real Madrid, ¿en qué país se encuentra la que cuenta con el mayor número de miembros? A. México. B. Turquía. C. Indonesia. Indonésie. ¡Correcto! ¡Vamos! La B. C'est vrai que lutter parce qu'on te demande d'autres choses. Aujourd'hui, on te demande de tout de suite être prêt. On te demande, il n'y a plus ce côté, oui, on peut te développer. Non, non, non. Développer, on t'aurait pas acheté aussi cher. Ya, di sisi lain, bursa transfer yang kian dekat membuat pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Malaysia, yakni Jordi Amat dirumorkan akan kembali ke Spanyol. JDT yang akan melepas kontrak Jordi Amat, dan menurut kabar yang beredar Spanyol bersedia menampungnya kembali. Untuk klubnya sendiri disebut-sebut adalah klub Cadiz, yakni Liga 2-nya Spanyol. Dan memang sejak Jordi bermain di Malaysia intensitasnya menurun, tetapi soal visi misi tetap stabil dengan usia yang sudah menginjak 33 tahun paling tidak Jordi bisa bermain hingga 2 tahun lagi. Hal itu bagus mengingat kualitas harus diasah, karena persaingan di timnas Indonesia semakin ngeri akan ada beberapa pemain baru yang tentunya lebih fresh dari Jordi, apalagi saat Elkan Baget comeback pasti persaingan Jordi semakin susah. Ya, dengan apa yang telah terjadi, jika benar-benar Real Madrid akan bergabung bermain ke Indonesia, so pasti hal itu membuat AFF kian tidak dianggap. Karena seperti ASEAN All Stars yang akan melawan MU misalnya, yang sampai saat ini diketahui sepi peminat, membuat AFF rugi bandar karena diselenggarakan di Malaysia. Apalagi saat ini setan merah sedang bapuk-bapuknya, bertanding di final melawan Spurs yang sangat diagung-agungkan, malah kalah menyakitkan. Sedangkan fase klasemennya berada di papan tengah Premier League. Sesuatu yang membuat tidak pantas gitu dengan tim yang udah besar kok bisa-bisanya berada di papan tengah klasemen. Ini bukan menjelek-jelekan MU ya, tetapi ini hanya mengungkap sebuah fakta. Dan hal itu berbeda dengan Real Madrid, meski mereka bermain jelek pada musim ini, tetapi vibes-nya beda dengan MU yang terus-terusan mengalami kekalahan. Ya, sebagai informasi, Real Madrid sebelumnya akan didatangkan ke Indonesia namun akhirnya gagal. Pada tahun 2017 yang lalu menjadi saksi bagaimana Real Madrid akan didatangkan oleh Indonesia. Sebuah waktu yang tepat, karena pada saat itu Real Madrid tengah menjuarai Liga Champions. Kayaknya usaha yang dilakukan gagal total, karena alasan utamanya yakni mengenai pendanaan. Setelah kita ketahui, itu bersama sebagai salah satu tim terbesar di dunia dan tersukses di Eropa biaya, untuk mendatangkan Real Madrid pastinya tidak murah. Dan keluhan itu akhirnya disampaikan oleh Nugroho, salah satu presenter olahraga pada tahun 2017 yang lalu. Kendalanya adalah harga. Real Madrid sangat mahal sekali. Klub seperti Madrid dan Barcelona itu di kisaran harga 40 miliar. Beda dengan Valencia yang hanya 6 miliar. Itu belum termasuk hotel yang mereka minta 5 lantai dikosongkan dan mobil Alphard harus siap 20 biji mau dipakai ataupun tidak. Hal itu juga memakan biaya besar. Jika dihitung-hitung secara bisnis televisi tidak akan bisa bayar segitu, sponsor juga. Seperti itu akan rugi bagi mereka. Nah, makanya hal itu yang bikin Indonesia sulit mendatangkan tim sekelas Real Madrid, ucap Nugroho pada media. Seperti apa yang telah diucapkan oleh Tio Nugroho tadi, jika mendatangkan Real Madrid memang mahal dan tidak mudah. Tapi itu dulu, untuk sekarang ini kita mempunyai Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mempunyai teman akrab seperti Roberto Carlos mantan pemain Real Madrid yang bisa saja Erick Thohir meminta tolong kepada legenda Madrid tersebut agar El Real bisa datang ke tanah air. Soal biaya tentunya tidak masalah, untuk sekarang ini sekolah timnas Argentina saja bisa didatangkan, apalagi Real Madrid, kami sangat optimis jika Indonesia bisa mendatangkannya.
Ya, jadi itulah tadi bagaimana kode yang diberikan oleh Mbappe ke Indonesia, kode yang bisa saja membuat Real Madrid benar-benar hadir ke Indonesia, mengingat antusias banyak fans timnas Indonesia, jelas keletihan para pemain Real Madrid ketika tiba di tanah air akan berubah dengan hadirnya supporter fans yang loyal terhadap klub yang dicintainya.